Ustaz, takut. Takut. Kamu banyak-banyak doa. Pak Ustaz takut. Istighfar Rahma. Tahu Pak Ustaz, saya belum mau masuk. Kita semua bakal bertemu dengan kematian sekarang ataupun nanti. Tapi Cuman kita tinggal nunggu waktu kapan nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbak Rahma dengar saya. iya. Mbak Rahma, mungkin ada yang mau disampaikan. Seandainya pada saat kita kafan di saat ini dan Mbak Rahma nggak kembali lagi ke dunia, apa yang mau disampaikan kepada orang tua Mbak Rahma? Saya mau minta maaf. Saya belum bisa bahagiain orang tua saya. Saya cuma bisa bikin susah. Takut Pak Ustaz. Tinggal diangkat aja Ustaz ya. Iya, ayo, tolong dibantu, ayo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ustaz, saya nggak mau Pak Ustaz. Pak Ustaz. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita udah sampai di liang lahat buat Mbak Rahma. Mbak Rahma istighfar terus, jangan berhenti, jangan putus Mbak Rahma. Mbak Rahma lihat sebelah Mbak Rahma. Dan ini adalah tempat kita yang amat istimewa. Kenapa? Karena ini adalah pintu pertama ketika kita masuk ke dalam akhirat. Kata Rasulullah SAW, al-qabru awalu manzilin manazil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah pintu pertama ketika kita mau menembus akhirat. Jadi ketika kita mau bertemu dengan segala macam proses pengadilan Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk dulu ke dalam kubur. Oke, buat santri 3 orang bisa masuk bawah yang badannya gede-gede. Ayo, boleh turun ke bawah duluan. Ayo. Pak Ustaz. Turun di atas kepalanya sendiri. Astagfirullahaladzim. Mbak Rahma, ini sekarang Mbak Rahma udah dalam liang lahat, ya, tempat peristirahatan kita terakhir. Sebelum nanti kita tutup, ada orang yang mau ngomong sama Mbak Rahma. Siapa yang di atas? Kakak sepupu. Siapa? Seti. Saya nggak mau. Kita bisa ketemu sama Rahma. Ini karena laporan dari Seti. Yang peduli sama Rahma, yang sayang sama Rahma, yang pengen Rahma jadi orang baik. Seti, silakan disampaikan pesan-pesan. Mama. Kenapa? Kepengen lu berubah. Kakak nggak minta apa-apa. Lu tuh berubah. Jadi anak yang lebih baik. Jangan ngelawan lagi. Sayang sama orang tua. Gue sayang sama lu, Sep. Makasih lu udah mau bikin gue kayak gini. Kalau nggak ada lu, gue nggak bakal kayak gini. Makasih ya, Sep. Kalau gue ngapa-ngapa, gue diterima bapak gue ya, Sep. Jagain dia, Sep. Gue sayang kedua orang tua gue. Mbak Rahma, sekarang kita mau tutup, kita mau tinggal. Nggak ada orang yang nemenin Mbak Rahma di sini, cuma Mbak Rahma sendiri. Ya, kalau ada apa-apa Mbak Rahma teriak, ya, supaya kita bisa datang buru-buru langsung nyamperin Mbak Rahma ke sini. Ya Mbak Rahma, sekarang kita tutup. Ayo, mana santri tutup dulu. Istighfar Mbak Rahma. Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Ini Ustaz, ini dia teriak-teriak nih Ustaz. Udah nggak tahan, kenapa Ustaz? Mungkin dia merasakan reaksi sesuatu di dalam. Ini anak agak-agak keras hatinya nih Ustaz. Dari tadi kita coba mengarahkan Rahma ini agak susah. Ini Mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang berharga buat dia. astagfirullahaladzim. Pak Ustadz gak kuat. Pak Ustadz sakit. Pak Ustadz gak kuat. Pak Ustadz. Udah Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz. Istighfar, istighfar. Istighfar. Lampunya ya, lampu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, istighfar. Rahma, istighfar. Tati turun, tolong bantu. Rahma cepet naik ke sini. Naik. Awas ke bawah dipegang. Awas, selamat. Diikut ya, ini kalau nggak kuat bilang kalau teman-temannya. Nah, itu kan. Astagfirullahaladzim. Rahma bisa cerita tadi pengalaman apa yang ada di dalam tadi sana? Di batuk ular sakit. Tadi batuk ular gimana Rahma? Kakinya. Astagfirullah. Rahma ngerasain kaki dipatok ular. Iya, dililit. Dililit ular. Bang Fadli, ini satu tanda bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala pengen kasih lihat kepada target kita kali ini. Bahwa Allah menghendaki Rahma ini meninggalkan kemaksiatan dosa yang pernah dia lakukan. Rahma mau tobat. Iya. Rahma mau tobat. Rahma janji Rahma mau tobat. Dia janji. 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 Yang keras suaranya janji. Rahma mau tobat. Iya. Rahma mau jadi orang baik. Mau. Rahma mau tinggalin semua kemaksiatan. Iya. Janji. Janji. Rahma mau berbakti sama orang tua, janji. Iya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Sam, di mana Mama, Sam? Mau ketemu Mama, Sam. Rahma janji, Rahma gak bakal melakukan kemaksiatan yang pernah Rahma lakuin lagi. Tinggalin kemaksiatan itu, Rahma. Ini baru percobaan dikubur, Rahma. Nanti kalau seandainya beneran dikubur, ajal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Rahma gak ada yang nemenin Rahma di dalam kubur. Cuman yang nemenin amal soleh. Kalau nggak punya amal soleh, apa yang mau diharapin, Rahma? Setiap hari kita dapat pelajaran berbeda, Ustaz. Iya. Dan tolong dipimpin doa, Pak Ustaz. Mudah-mudahan. Sedikit saya jelasin, Bang Fadli ya. Iya, boleh Ustaz. Tadi apa yang dirasakan oleh Rahma di dalam ketika kita tinggalkan di dalam kubur, dia merasakan kakinya dililit-lilit oleh ular besar. Astagfirullah. Bahkan kakinya dipatok oleh ular. Dan dia mencium bau-bau bangke, bau yang tidak sedap di dalam kubur. Ini jadi pelajaran yang besar buat Rahma dan juga buat semua pemirsa yang menyaksikan acara ini. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga Maha dahsyat azab dan siksanya buat orang-orang yang bermaksiat tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan supaya Rahma ini bisa kembali ke jalan yang benar dan Amin. meninggalkan segala maksiat. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami hidayah taufik-Mu agar kami istiqamah di dalam kebaikan, agar kami sebenar-benarnya berhijrah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Matikan kami dalam keadaan iman, matikan kami dalam keadaan Islam, matikan kami husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
biasanya setelah proses muzakarah kita langsung selesai, tapi hari ini agak berbeda. Kita lihat Ustadz Ahmad kan sepertinya ingin memberikan tambahan pelajaran khusus nih buat Mbak Rahma, yaitu mengaji. Dan hari ini Mbak Rahma akan belajar mengaji dengan Pak Ustadz. Mudah-mudahan bekal mengaji yang didapatkan di Pak Ustadz ini bisa diimplementasikan di rumahnya setiap harinya. Amin. Kalau gitu saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan juga kepada Anda. Saya pikir. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Pemirsa, saya sudah punya surprise buat Rahma, di mana kita bisa menghadirkan ibunda tercintanya yang sebenarnya sedang sakit, tapi menyempatkan waktunya untuk bisa hadir ke sini dan ingin melihat langsung seberapa besar perubahan dari anaknya tercinta Mbak Rahma. Nah, buat ibu, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih banyak. Di dalam keadaan kondisi ibu yang kurang sehat, ibu bisa menyempatkan diri ibu untuk hadir ke sini. Ya walaupun sedikit memaksakan ibu ya. Nah, saya pengen ibu juga melihat perubahan dari Mbak Rahma setelah menjalankan proses yang diterapkan oleh Ustadz Ahmad kan. Nah, ibu bisa mendengar sendiri kalau sekarang Rahma sedang mengaji. Ibu ingat kapan Rahma mengaji terakhir? Aduh, saya udah lama banget nggak pernah ngaji. Ibu dengerin nih. Sekarang ibu dengerin. Saya nggak pernah denger Rahma ngaji. Saya kangen suara ngaji seperti itu. Kemarin salah satunya Rahma melewati proses yang namanya muzakarah, Bu. Di mana Rahma dikubur dan di sana dia benar-benar pengen bertobat, dia pengen minta maaf, dia pengen kembali lagi ke jalan Allah, dia pengen berbakti kepada orang tuanya, dia mau membahagiakan orang tuanya. Banyak pengalaman yang didapat oleh Rahma, bahkan dia sampai berteriak-teriak karena dia ngerasa ada yang melilit kakinya, ada ular di sana dan mencium bau bangkai. Astagfirullahaladzim. Dosa apakah yang dikatakan anak saya? Kita juga nggak tahu, Ibu. Tapi yang jelas, Rahma mau berubah. Rahma berusaha ingin jadi orang baik. Dia butuh dukungan, Bu. Dia juga butuh ibu, dia butuh doa dari ibu. Sekarang ibu ketemu sama Rahma ya, Bu ya. Ibu siap melihat Rahma yang baru. Insya Allah. Ayo. Rahma, habis baca Al-Quran, sekarang saya mau tanya, seandainya Rahma dipertemukan dengan Ibu Rahma, kan Rahma bilang kangen, rindu mau ketemu Ibu, mau ketemu Mama. Coba sampaikan apa yang Rahma mau sampaikan nih ke kamera ini. Mak, Mama kangen. Maafin Ama ya, sudah membangkang Mama, sudah ngelakar, sudah berani membangkang Mama gara-gara uang. Maafin ya, Mak. Mama janji gak akan ngulangi lagi. Tunggu di sini sebentar. Assalamualaikum. Rahma gimana kabarnya? Rahma, coba sekarang Rahma nengok ke belakang, lihat ke belakang. Ada siapa di belakang Rahma?
udah ketemu sama Rahma. Ibu doain ya Bu ya, mudah-mudahan Rahma ini bisa istiqomah di jalan Allah, selalu berbuat kebaikan dan meninggalkan segala kemaksiatan ya Bu ya. Kita ini cuma titipan aja Bu, apalagi saya, Pak Ustadz, kita ini hanya perantara aja. Semua kembali lagi kepada Rahma. Ustadz, ada yang mau disampaikan silakan. Mudah-mudahan Rahma bisa sayang sama orang tua ya. Rahma sayang sama mama, bisa berbakti sama orang tua. Mudah-mudahan bisa jaga sholat 5 waktu. Amin. Tinggalin teman-teman yang kagak bener, berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Ya, mudah-mudahan jadi asbab ini Allah mantepin hijrahnya. Allah berikan taufik hidayah. Dan ingat, jika Anda takut azab memanggal, siapkan bekal sebelum aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.